Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul pada modul 3.1a.7. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Ya, jawabannya adalah sebagai seorang pendidik seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita, guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, dalam modul 3.1 ini saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SDN 1 Merauke dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu KKG SDN 1 Merauke. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru, dan pertemuannya biasanya dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan. Kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ya, sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masih dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian pengambilan keputusan. Ya, pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Ya, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Ya, jawaban saya adalah yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya adalah kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah.
Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu di institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun bertentangan dengan cinta kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya, ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran. Namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya, ketika dihadapi pada situasi bujukan moral atau benar versus salah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Jika salah dengan alasan baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Contohnya, mencontek pada saat ulangan, ujian, pengerjaan tugas, walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang tentunya merupakan hal yang baik, namun tetap saja salah. Kemudian, berbohong yang merupakan sebuah tindakan yang salah, walaupun tujuannya untuk kebaikan, tetap saja bernilai salah. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu individu lawan masyarakat atau individual versus community, yaitu bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan yang benar untuk yang lainnya, kelompok yang lebih besar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, yaitu pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak. Di sini pilihan yang ada memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Di satu sisi membuat pengecualian pada sesuatu hal karena kasih sayang dan kemurahan hati. Di sisi lain terkadang memang benar untuk memegang peraturan. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, yaitu kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Terkadang kita perlu untuk membuat pilihan antara jujur dan berlaku setia pada orang lain. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term, yaitu paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada level personal atau individu dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih baik lagi.
Berikut adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan data fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah atau uji legal, uji regulasi profesionalitas, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Demikianlah jawaban saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam guru penggerak.